warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Masriani Harahap dari ruangan PGMI 3B. Dosen pengampu Ibu Nur Hayati Siregar MPD. Ini tugas untuk memenuhi tugas kami bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian negosiasi adalah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan juga pihak lainnya. Dan D. Jenis-jenis teks negosiasi. Yang pertama, negosiasi formal. Negosiasi formal ditujukan untuk kepentingan formal. Dan yang kedua, negosiasi informal. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum. C. Ciri-ciri teks negosiasi. Pertama, berupa dialog. Tapi terkadang juga ada yang berbentuk sebuah proposal penawaran. Hal tersebut tergantung pada konteks keperluannya. B. Ada lawan yang bisa diajak dialog. Apabila dialog sendiri berarti itu bukan termasuk negosiasi. C. Berupa kegiatan komunikasi, baik secara tertulis ataupun lisan, langsung ataupun tidak langsung. D. Muncul proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. Dan yang terakhir atau yang kelima, tujuan akhir dari negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan. D. Tujuan teks negosiasi. Yang pertama, bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang di dalamnya terkandung beberapa kesamaan, seperti saling mengerti dan saling setuju. 2. Dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh dua belah pihak. Yang terakhir atau yang ketiga, pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dikenal dengan istilah win-win solution. D. Kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. Yang kedua, selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyelanya. Ketiga, kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan tentang argumennya. 4. Selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. 5. Setiap kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak saling menguntungkan. 6. Berisi tentang percakapan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, memiliki sifat berupa memerintah dan memenuhi perintah. E. Struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah intro, pengenalan ataupun salam pembuka. Kedua, permintaan. Permintaan adalah setelah melakukan basa-basi, tahap selanjutnya adalah tahap permintaan. Tapi perlu kamu pahami bahwa permintaan ini harus menyesuaikan diri, selera, dan juga kebutuhan kamu. Saat ada permintaan, pastinya pihak penyedia barang ataupun jasa akan memberikan harga terlebih dulu. 3. Pemenuhan. Pemenuhan tersebut lebih fokus pada penyedia barang dan juga jasa. Apakah pihaknya dapat memenuhi permintaan kamu atau tidak? Untuk kasus permintaan ini yang terjadi dalam jumlah banyak, pihak menyediakan akan melakukan konfirmasi ataupun koordinasi beberapa waktu untuk memastikan stok barang ataupun jasa yang diminta. 4. Penawaran. Ini kita sudah masuk ke tahap penawaran. Apabila tahapan di atas sudah cukup, maka akan terjadi penawaran. Apabila harga yang ditawarkan belum cocok dan sesuai, kamu bisa melakukan negosiasi sebelum akhirnya kamu akan memutuskan sepakat ataupun tidak sepakat. 5. Persetujuan.
Setelah kedua belah pihak melakukan penawaran dan ditemukan suatu kesepakatan, itu berarti sudah masuk ke tahap persetujuan. Dalam tahap ini sebaiknya dilakukan tanpa ada paksaan, sehingga kedua belah pihak sama-sama bisa mendapatkan keuntungan. 6. Pembelian. Maka kamu bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembelian. Apabila sudah cocok dan sesuai di antara kedua belah pihak, barulah dilakukan transaksi pembelian. Jika berhasil terjadi transaksi pembelian tersebut, itu artinya kamu berhasil melakukan praktek negosiasi. Dan yang terakhir, penutup. Pada bagian penutup ini akan terjadi kesepakatan. Dengan begitu, transaksi dan juga penawaran pun selesai. Apabila di awal kamu melakukan basa-basi, maka sebaiknya harus ditutup dengan kalimat yang sesuai agar bisa memberikan kesan yang baik kepada pihak penyedia atau pembeli. Di sini saya akan memberikan contoh teks negosiasi antar teman. Pertama, Leka, hari ini aku boleh meminjam buku catatan tadi tidak? Ya, belum bisa, soalnya aku ingin mempelajarinya. 1 hari saja, tidak boleh? Besok pasti aku kembalikan. Memangnya kenapa kamu meminjam catatan hari ini? Tadi aku ketinggalan ketika Pak Guru sedang menulis catatan di papan tulis. Apakah kamu benar kalau besok akan mengembalikannya? Benar, Leka. Saya janji akan mengembalikannya besok. Baiklah, aku akan pinjamkan buku catatanku. Terima kasih, Leka, sudah meminjamkan buku catatan. Sama-sama.